kesempatan besar memegang belati hitam. Ditusuk tanpa ragu ke perut budak. Samar-samar budak yang masih hidup menyaksikan diriku masih di sana. Jantung yang berdetak kencang tertahan di tangan. Kesempatan besar pertama kali menetapkan hatinya tinggi di atas dirinya sendiri. Pertunjukan ke Sun City. Panggang sedang langka di Anglo. Lalu Algojo mengayunkan kapak raksasanya, memotong kepala seorang budak dalam sekejap. Kepala yang terpenggal berjalan menuruni tangga piramida. Guling cepat. Dan prajurit di bawah menunggu, menyelipkannya ke dalam jaring. Dan tubuh para budak dilemparkan ke bawah. Kepala-kepala itu seperti manisan horse, mencolokkannya pada tongkat panjang. Mayat-mayat itu dibuang dengan santai di lubang. Bocah suku yang menyaksikan ini, Ahu, keputusasaan. Karena pengorbanan berikutnya adalah dirinya. Tak lama kemudian ia juga terdesak di atas altar. Belati kurban telah teracung. Tapi saat itu, penglihatan bawaan, matahari baru saja bersinar cerah. Ditutupi oleh bayangan gelap, kegelapan langsung menyelimuti seluruh bumi. Maya Dewa Matahari merasa ngeri. Tubuh penyihir itu gemetar. Kata-kata di mulutku sepertinya sedang berbicara dengan para dewa. Orang-orang yang menyaksikan ombak di bawah. Imam besar tersenyum dan bertukar pandang dengan raja. Dan kemudian ia berteriak serempak kepada Dewa Matahari untuk menenangkan kemarahannya. Tak lama kemudian matahari kembali bersinar cerah. Orang-orang di depan mereka mulai bersorak, semakin menunjukkan rasa hormat kepada para dewa, identitas utusan para dewa, dan kedudukan raja semakin kuat. Kesan ini, biarkan Ahu yang seharusnya terjebak bertahan. Tapi hukuman mati itu terbebas, hidup berdosa. Pemimpin prajurit Maya melepaskan 18 senjatanya. Dia akan bermain game dengan para budak, selama mereka berlari melintasi tempat terbuka di depan. Cornfield menyerang melalui tempat terbuka, Anda bisa bebas. Tapi sebenarnya, ini adalah permainan berburu yang sangat brutal. Di akhir tempat terbuka, anak pemimpin memainkan peran Terminator, mencegah tawanan untuk benar-benar melarikan diri. Ketika dua budak yang telah dikirim mulai berlari menyelamatkan diri, prajurit Maya segera menembakkan busur dan anak panah di belakang. Mereka bahkan melemparkan batu yang lebih besar dari telur burung unta. Salah satu dari mereka tidak menghindar dengan fleksibel, ditabrak batu. Yang lain berjuang membuat lembing. Kecepatannya sangat cepat sehingga Anda bahkan dapat mendengar suara menerobos udara dengan jelas. Orang lain juga, tidak mengherankan, ditembak dengan lembing. Tapi naluri menang memungkinkan dia untuk menyeret tubuhnya yang terluka parah. Masih merangkak maju. Bisa menjadi pemimpin akhir. Putra membawa mereka tanpa belas kasihan. Melihat orang dibunuh satu demi satu, mata Hu penuh amarah. Ketika tali yang mengikatnya dipotong, dia segera berlari keluar dari kandang seperti binatang buas. Dan kemudian dengan kelincahan, rasa bahaya yang tajam, diadopsi posisi genit. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, terus berganti arah. Dan prajurit Maya kesulitan mengincarnya. Orang lain tidak begitu beruntung. Sebuah panah menembus langsung tengkoraknya. Walau Ahu sudah sangat berhati-hati. Tapi saat pemimpinnya sendiri yang menarik busurnya dan menembakkan anak panahnya, pedang itu melesat ke arah Ahu seperti petir. Akhirnya mengenainya. Anak pemimpinnya melihat Ahu tertembak. Aku sudah tidak sabar untuk menghampiri dan menebusnya. Namun, yang tidak dia duga adalah klan yang terluka dan terbunuh sebelumnya. Aku berusaha sekuat tenaga menahannya. Ahu mengambil kesempatan untuk menahan rasa sakitnya. Mencabut anak panah yang menusuk ke tubuh. Saat anakku datang dengan pena di tangan, dia saling meraih dengan satu tangan. Tangan yang lain menusuk tenggorokan lawan dengan anak panah. Setelah mengambil beberapa langkah, akhirnya dia jatuh ke tanah. Pemimpin yang melihat adegan ini tertegun lama. Sampai aku melihat budak itu perlahan berdiri. Dia baru menyadari bahwa anaknya telah diberhentikan. Melihat musuh bergegas di belakang, Ahu tidak ragu sama sekali. Dia marah. Dia dengan paksa mencabut panah di belakangnya. Dia berjuang masuk ke ladang jagung. Tidak ada waktu pertama untuk mengejar. Aku mendatangi anakku. Memegang belati di tangan anaknya. Sepertinya bisa menyemprotkan api di mata. Dan kemudian jangan pernah melihat ke belakang dengan samurai. Kepala ke ladang jagung. Saat ini, Ahu menutupi luka dengan satu tangan. Berlari liar di ladang jagung. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Musuh di belakangnya semakin dekat. Untungnya, dia berlari keluar dari ladang jagung dengan cepat. Datang ke rimba, ia memanjat pohon besar secepat cita. Karena saat ini lukanya mengeluarkan darah tak berdaya. Dan pendekar semut yang mengejarnya telah tiba. Ahu tak berani bernafas. Tapi darahnya ada di dedaunan. Dan kemudian menurun. Ia mendarat tepat di punggung Maya terakhir. Untung saja orang itu tak menyadarinya. Ahu pikir dia aman. Tapi ketika aku mendongak, aku melihat makan kumbang hitam di depanku.
Berbalik lagi, seekor makan kumbang hitam besar dipamerkan giginya dan meraung padanya. Sisi lain, bangsa Maya belum pernah melihat keberadaan Ahu. Bayangan itu berhenti sementara, dan saat ini, tetesan darah itu juga ditemukan oleh orang lain. Mereka segera menyadari bahwa Ahu pasti ada di dekatnya. Tiba-tiba sesosok melintas di hutan rimba. Menarik perhatian semua orang. Mereka segera mengejar ke arah itu. Ahu saat ini menjadi gila karena makan kumbang hitam itu. Sebuah samurai di depan. Hanya melihat Ahu. Aku tak melihat makan kumbang mencuat. Tak lama kemudian ia dicabik-cabik oleh makan kumbang hitam. Semua samurai dengan senjata mereka. Ledakan keluaran tren. Ia akhirnya membunuh makan kumbang itu. Ahu, yang untuk sementara keluar dari masalah, bersandar di pohon untuk istirahat sejenak, untuk menghilangkan lukanya, dan menggerogoti sepotong kulit kayu dengan giginya. Dan Anda berlari dan Anda mengunyah. Setelah mengunyah, oleskan ke luka dengan cepat. Sebuah samurai bertengger di pohon, melihat cat biru. Tiba-tiba seekor ular berbisa bermunculan. Dicuci, Pak. Pegangan kejam tidak memilih untuk menyelamatkan pohon, tapi langsung menuntun yang lain untuk melanjutkan pengejaran. Samurai yang akan mati dengan keras, memilih untuk bunuh diri. Tak lama, bangsa Maya mengejar Ahu. Anak panah bersiul melewati telinganya. Ahu harus menyeret tubuhnya yang terluka parah, berlari kencang, dan sialnya, dia dengan cepat terpojok. Di depan ada air terjun tebing. Di belakang ada prajurit Maya pasir. Tanpa jalan keluar, hatinya kelabakan. Melenggang maju. Melompat dari tebing. Pemimpin berpikir dia harus mati. Aku tidak menyangka orang ini terlalu tangguh. Ia benar-benar berenang mengikuti arus menuju pantai. Ia sengaja melayang. Ia sedang mendongak menatap bangsa Maya. Ini mode mengejek. Beberapa kata inilah yang benar-benar membuat marah sang pemimpin. Ini adalah bawahan dari satu pihak yang mengusulkan untuk mengikuti jalan. Tanpa diduga, sang pemimpin merampoknya dengan pisau. Lihat dia berguling dari tebing. Yang lain tidak ketakutan. Kerencana. Pergi melihatnya, para samurai tidak berani ragu. Satu persatu, mereka melompat dari tebing. Tanpa diduga, sekelompok besar orang tewas dan terluka. Beberapa menabrak bebatuan secara langsung. Beberapa tertangkap oleh arus bawah di dasar air. Pada akhirnya, hanya 5 orang yang berhasil ke darat hidup-hidup. Lihatlah para penjahat ini. Ia melarikan diri ke dalam hutan dan menangkap seekor katak beracun. Untuk membuat senjata tersembunyi, mengambil duri kayu dan menggosokkannya pada katak beracun.